hari ini. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang sangat baik. Kita boleh sehat, kita boleh kuat, kita boleh menikmati setiap anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk di altarnya yang kudus, kita mau sembah Dia, Allah yang kudus.
terus berada di altar-Mu untuk menaikkan pujian kami, menaikkan penyembahan kami. Kami percaya bahwa setiap kami akan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan yang dalam perjalanan. Mari Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita mau bermazmur bagi Tuhan. Kita mau buka di dalam Mazmur 34 ayatnya yang kedua. Amin. Mazmur 34 ayatnya yang kedua. Amin. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersukacita. Sekali lagi, 2, 3. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu boleh berdiri, berikan salam senyum sapa di orang sebelah samping kiri kanan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan Yesus kekasih jiwaku.
Tuhan
Tuhan, kita mau pujikan. Ubah hatiku seperti hatimu.
Turun dulu. Bapa, di dalam nama Yesus, pujian yang kami naikkan adalah ungkapan hati kami. Kami mau diubahkan oleh Tuhan, agar cara pandang kami kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah mau dalam hidup kami. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mau diubahkan oleh kebenaran firman Allah. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kami undang Roh Allah tetap tinggal bersama-sama dengan kami, memimpin kami agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Dan juga Tuhan ambil alih fokus pikiran kami hanya kepada Allah. Bapa, di dalam nama Yesus, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, agar hamba dapat menyampaikannya sesuai dengan apa yang Allah mau bagi kami semua. Beracaralah dalam pemberitaan firman Tuhan ini Bapa, dan biarlah pemberitaan firman ini jadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua yang siap untuk diberkati dan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang berada di gereja, juga yang beribadah melalui siaran live streaming Facebook. Jadi saya ucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita bisa ada hari ini, kita dapat berkumpul di hari Minggu ini, itu pertanda bahwa kita semua adalah orang-orang yang selalu rindu akan persekutuan dalam nama Tuhan Yesus. Ada amin? Tema perenungan firman Tuhan kita pada bulan Desember ini adalah pemulihan. Pada minggu yang lalu kita belajar bahwa pemulihan terjadi karena ada sesuatu yang rusak. Sesuatu yang rusak itu merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia yang rusak dengan Tuhan mengakibatkan hubungannya dengan sesama juga rusak. Dan hubungannya dengan alam pun rusak. Dan dari Ulangan pasal 30 kita belajar apa yang harus dilakukan agar hubungan manusia dan Tuhan menjadi baik kembali. Yaitu kita harus apa? Masih ingat? Kita harus berbalik kepada Tuhan dan totalitas dengan Tuhan. Mari bilang di samping kiri dan kanan, kita sudah dipulihkan Tuhan. Haleluya, kita semua sudah dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kata pemulihan atau restorasi atau recovery untuk kesembuhan itu sama dengan upaya orang-orang untuk mendirikan kembali bangunan yang sudah runtuh, baik runtuh karena banjir atau runtuh karena angin badai. Saudara-saudaraku, bangunan yang runtuh ini saya bisa ibaratkan seperti terputusnya jalinan persahabatan antara dua orang karena hilangnya sebuah kepercayaan. Dua orang yang saling bersahabat, kita semua tahu kalau orang-orang yang bersahabat, apalagi kalau kita panggil sobat, itu berarti sangat dekat sekali, saling baku mengerti, ya. Sampai ada pepatah bilang, kau belum tulis lagi saya sudah baca, kau belum bicara saya sudah tahu apa yang kau mau sampaikan. Saking dekatnya mereka, saling memahami, saking dekatnya mereka. Tetapi pada satu ketika, salah seorang di antara mereka berdua ini berbuat sebuah kesalahan. Waktu dia buat satu kesalahan kecil, dia punya sobat bilang, berapa kawan? Sobat, saya maafkan kau. Tetapi waktu kesalahan yang sama diulang lagi,
Dia memaafkan, tapi mulai ada rasa lain-lain sedikit. Di kali yang berikut, kesalahan yang sama terjadi dan itu terus berulang-ulang terjadi. Apa yang terjadi di antara mereka? Mulai ada rasa ketidaknyamanan. Kalau kita ibaratkan sebuah karet itu, kita tarik dia, semakin renggang, dia akan menjadi semakin kuat atau dia putus. Semakin ditarik, semakin renggang, karet akan putus. Dan waktu dua orang yang tarik karet ketika putus, dua-duanya merasa sakit. Ketika salah seorang mengingkari sebuah persahabatan, bukan hanya orang yang mengingkari persahabatan saja yang merasa tidak enak atau tidak nyaman, tetapi orang yang tadinya memberikan kepercayaan kepada sahabatnya, dia juga lebih tersakiti. Orang-orang yang tadinya menyalahgunakan kepercayaan, ada rasa tidak enak juga di dalam hatinya. Saya ingat dulu bicara tentang kepercayaan. Dulu saya pergi sekolah di luar dalam waktu yang lama, hampir 3 tahun. Saya titip, saya punya bunga-bunga sama satu suami. Saya titip, saya punya bunga-bunga, titip juga dengan pola perawatannya. Bahkan saya sudah sampaikan bahwa pupuk untuk bunga anggrek sebulan sekali. Karena saya koleksi anggrek-anggrek mahal, anggrek-anggrek langka, anggrek hitam, anggrek kantong yang dari Papua saya punya. Dan saya jaga sekali. Kalau hari itu boleh bawa, saya bawa. Tetapi kita tidak boleh bawa barang-barang dari Indonesia. Setiap kali kami telepon atau kirim surat, telepon itu jarang-jarang karena mahal, lancar surat. Dalam surat itu Pak Tua selalu bilang, "Mama, bunga-bunga aman." Saya senang sekali. Saya sudah membayangkan kalau saya pulang pasti batang-batang anggrek sudah mulai besar. Ya udah, dia tidak berbunga tidak apa-apa, yang penting saya tahu bahwa yang rawat dia tidak mencintai bunga, saya yang sayang bunga itu. Yang penting dia subur aja lah. Begitu saya pulang, jangankan saya mau lihat dia punya bunga, daun-daun pun tidak ada. Batang bunga anggrek sudah kempes semua, tanda bahwa tidak ada air di dalamnya. Saya sangat kecewa karena kalau hitung-hitung itu ya, kau sendiri kalau orang yang cinta bunga, apalagi bunga anggrek, tahu sendiri harganya bisa lebih mahal dari harga mobil. Saya sangat kecewa, tapi itu sudah terjadi. Contoh yang berikut mengenai kepercayaan, ada seorang pekerja, dia bekerja di tempat dia mencari nafkah sehari-hari, lalu kemudian dia ingin mengambil cuti, dia minta izin cuti, diberikan cuti 1 bulan. Sesudah 1 bulan, dia masih bikin warna-warni di kampung, belum kembali. Terlambat kembali. Dan itu terus terjadi berulang kali. Sampai pada akhirnya tempat bekerja memerlukan orang-orang dengan kinerja yang tinggi. Pada akhirnya dia mendapatkan PHK. Kinerja memang, cara kerja memang bagus, punya keterampilan. Tetapi dia diberhentikan. Apakah dia bisa diterima kembali? Bisa saja. Tetapi prosesnya cukup lama untuk dia mau kembali diterima, karena harus menunjukkan komitmennya dulu.
Saudara-saudaraku, pemulihan bisa terjadi dalam bentuk pemulihan kesehatan, ya, atau recovery, akan kesembuhan. Coba kita perhatikan orang-orang yang sampai dengan hari ini dia masih terus pakai masker. Kita masih jumpai juga kan orang-orang yang masih terus pakai masker. Kalau dia bukan orang yang dari latar belakang kesehatan, orang yang mengerti tentang kesehatan, pasti dia orang yang pernah terpapar COVID dalam kondisi yang parah sampai sulit bernafas, atau dia tidak terpapar COVID tetapi ada keluarganya atau orang-orang terdekatnya yang meninggal karena COVID. Mereka benar-benar menjaga dirinya, menjaga kesehatannya seketat mungkin. Jangan sampai COVID ini dia datang lagi. Dan untuk menjaga itu, setiap kali dia harus beli masker. Dia harus hidup sehat. Bicara kesehatan, sehat jasmani juga harus sehat rohani. Karena saya alami sendiri waktu saya sakit, saya di rumah sakit, saya dapat berita teman yang selalu jaga saya, dia kena COVID. Saya yang sudah mau persiapan mau pulang, saya tahu bahwa nanti saya sembuh, saya pulang. Begitu dengar dia sakit, saya pikiran, ketakutan, dan apa yang terjadi? Karena saya ketakutan, saturasi oksigen dan juga tekanan darah saat itu menurun dengan drastis. Saya lihat di monitor di samping saya. Itu membuktikan bahwa firman Tuhan yang berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu benar. Saudara-saudaraku, orang ingin mengembalikan kepercayaan karena ada hubungan yang rusak. Orang ingin selalu sehat karena dia ada yang pernah sakit, bahkan sakit sampai ada cerita mau bilang tete ini dia sakit sampai harap gampang. Maksudnya sakit sampai terada harapan. Apa saja mereka lakukan supaya mereka mendapatkan kepercayaan kembali? Apa saja mereka lakukan supaya mereka tetap sehat? Minggu lalu kita harus belajar totalitas. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan mengenai ciri-ciri orang yang sudah dipulihkan. Saudara-saudara, ketika kita dipulihkan dari sakit kita, ketika kita dalam keadaan sehat, kita bisa melakukan apa saja. Pagi, siang, malam kita bisa melakukan banyak aktivitas kalau kita sehat. Kalau kita mendapatkan kepercayaan pada saat kita bekerja, hubungan kita dengan pimpinan kita membaik, promosi-promosi jabatan pasti kita dapatkan. Ketika Tuhan pulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, anak-anak menjadi semakin pandai dalam mereka belajar. Mereka punya nilai bagus dan mereka selalu menjadi pilihan dari guru mereka. Kalau ditanya manakah murid atau mahasiswa yang berprestasi, anak-anak Tuhan ini akan ditunjuk. Manakah murid-murid yang kreatif atau mahasiswa yang kreatif, mereka juga pasti akan ditunjuk. Berkat Tuhan melimpah ketika keadaan sudah dipulihkan. Kita mau belajar dari firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Seringkali kita renungkan bersama, kita dengar bersama. Kita mau buka dari Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17, kita mau baca sama-sama secara bergantian ayat yang ke-11 sampai ayat 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Yang sudah dapat bisa bilang amin.
Amin, puji Tuhan, terima kasih. Ya, kita akan baca sama-sama secara bergantian. Saya baca perikopnya terlebih dahulu dan ayat 11, kemudian kita bergantian Bapak Ibu mulai dengan 12 dan seterusnya. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika dia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu dia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu bersyukur kepada Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, dalam kehidupan orang-orang Yahudi, penyakit kusta ini mendapatkan perhatian yang sangat serius. Karena penyakit kusta ini dianggap penyakit yang najis. Sehingga penderita kusta pada zaman itu, mereka dikucilkan. Seperti COVID kemarin itu, semua orang dikucilkan. Bahkan orang-orang kusta ini lebih parah lagi, mereka dianggap bahwa orang-orang yang kena penyakit kusta dianggap bahwa mereka mendapatkan kutukan karena ada dosa yang mereka perbuat sehingga mereka kena kusta. Kalau Bapak Ibu mau lanjut mempelajari tentang penyakit kusta ini, bisa buka pada kitab Imamat pasal 4 dan 5. Di situ menjelaskan pada perjanjian lama ini menjelaskan mengenai penyakit kusta. Dan pada semua pemberitaan firman Tuhan ini, penderita kusta diwajibkan untuk datang kepada imam-imam. Bukan datang pada dokter atau tabib pada masa itu. Dan tidak ada obat-obatan untuk mereka. Jadi sesungguhnya penyakit kusta ini melambangkan perkara rohani yang menimbulkan aib sehingga seseorang dijauhi oleh orang banyak. Bagian firman Tuhan ini, ke-10 orang kusta, kalau kita baca perikopnya, terutama di ayatnya yang ke-17, firman Tuhan ada berkata, Yesus bertanya, "Bukankah yang disembuhkan itu ada 10 orang? Di mana yang 9? Kenapa cuma 1? Seperti ini, kejadian seperti ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang sudah ditolong bisa kembali berterima kasih, tapi ada orang yang sudah menerima pertolongan, dia pergi terus. Kita mau belajar dari bagian firman Tuhan ini, apa yang dilakukan sehingga mereka ditahirkan, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Dan itu menjadi ciri-ciri orang yang sudah ditahirkan. Ciri-ciri orang yang sudah ditahirkan hidup dalam keadaan yang selalu mengharapkan kesembuhan. Yang pertama, kita mau baca pada ayat yang ke-12 sama-sama. Sama-sama. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, lanjut 13. Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka berteriak kepada Yesus karena
penderitaan yang mereka alami cukup berat akibat kusta ini. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita dicuekin sama satu orang saja, kita sudah rasa stres minta ampun. Apalagi banyak orang yang mengucilkan kita atau mereka cuek sama kita. Bayangkan kalau penderita kusta itu ada di sini, borok ya. Nah, kusta itu penyakit yang borok, kalau bicara borok pasti bau. Kalau dia ada di sini, mungkin kita semua yang pergi kasih tinggal dia, apa? Apalagi ruangan tertutup model gini. Kenapa kita mau belajar dari bagian firman Tuhan ini? Kita mau hidup dalam keadaan yang selalu mengharapkan kesembuhan. Sebab kadang kalau orang yang sudah sembuh, sudah senang, sudah menang, kadang-kadang dia lupa dan dia pergi. Dia tidak lagi menjaga kesehatan, dia sudah dimaafkan, dia bisa lupa akan kepercayaan yang diberikan, akan kesalahan yang pernah dilakukan. Pemulihan dalam konteks kita saat ini, seperti tadi saya katakan, membangun kembali hubungan yang rusak. Maka ciri yang pertama, selalu memohon belas kasihan Yesus. Ayat 13, dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Selalu memohon belas kasihan Yesus, berseru-seru kepadanya. Apa yang diserukan kepada Allah? Dalam konteks kita mau menjaga kehidupan yang sudah dipulihkan, harus tetap duduk di kaki Allah. Apa yang diserukan kepada Allah? Yang diserukan adalah rasa penyesalan. Menunjukkan rasa penyesalan dan mengakui semua perbuatan dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Terbuka di hadapan Allah. Mengakui semua pelanggaran. Jangan ada satu yang kita simpan. Satu pun tidak boleh disimpan. Harus diakui di hadapan Allah. Mengapa kita harus jujur kepada Allah? Mengakui semuanya kepada Allah, terbuka kepada Allah. Karena firman Tuhan pada Yeremia 17 ayat 10, firman Tuhan berkata, Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tiap langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jujur di hadapan Allah, mengakui semua dosa dan pelanggaran di hadapan Allah. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Serahkan semua kelemahan kita kepada Tuhan. Saya ingat saya pernah tertawan dalam rasa mengasihani diri sendiri, dan itu cukup lama. Waktu saya belum serahkan kepada Tuhan, saya terus diintimidasi dengan perasaan itu. Saya membandingkan perlakuan papa saya kepada saya dan saya pun saudara-saudara. Saya menganggap bahwa karena saya janda, suami saya meninggal, papa saya punya perhatian pasti akan lebih besar kepada saya. Tetapi ketika saat saya kesulitan keuangan, pernah satu ketika saya mengalami kesulitan keuangan, di situ puncak di mana saya merasa saya mengasihani diri sendiri, karena saya sampai membenci papa saya. Tapi saya orang diam,
saya tidak tunjukkan rasa benci, tapi itu timbul tinggal dalam hati terus. Saya hanya perlu uang 200.000. Sementara saya punya ipar perlu uang 30 juta, dan ini perbandingan yang sangat besar, dan pasti saya bapak tolong saya, karena saya punya kebutuhan hanya 200.000 saja. Tetapi di depan saya punya papa tidak kasih saya punya uang yang saya perlu, padahal saya pinjam, bukan minta. Saya pinjam, nanti pulang dari kantor saya kembalikan malam hari. Di depan saya, papa saya kasih uang 30 juta untuk saya ipar. Sebagai anak, saya ini anak yang tua. Saya yang jalan bawa fambuak kermamu ke sana kemari sampai orang kenal. Sampai orang kalau ketemu saya bilang, oh ini anaknya Pak Tobi ya. Saya anak yang tua, kondisi saya seperti ini. Kenapa saya papa tidak bantu saya? Ini saya iparnya orang lain. Baru dari sisi jumlah sangat kecil. Dan saya tertawan dengan mengasihani diri sendiri. Saya terikat dengan itu. Seringkali saya lihat saya punya papa, itu iblis kasih ingat terus intimidasi. Dan pada akhirnya saya satu waktu jalan-jalan, saya sering jalan naik motor sambil nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba ada suara bilang begini, kok itu sedang dilatih? Satu saat kok punya papa tidak ada. Bagaimana? Kemudian saya pulang berdoa. Saya berdoa dan saya bilang, Tuhan tolong saya, bebaskan saya dari rasa ini. Dan saya mau mengampuni saya punya bapak. Saya tidak mau pendam kebencian. Dan puji Tuhan, dalam waktu hampir 8 bulan baru rasa itu bisa terlepas. Tapi saya bersyukur bahwa ketika kita serahkan, saya serahkan kepada Tuhan kelemahan saya, Tuhan akan angkat. Orang-orang yang selalu merasakan bahwa hidupnya sudah dipulihkan, dia akan selalu menunjukkan rasa penyesalannya kepada Tuhan dan senantiasa berseru-seru memanggil nama Tuhan. Menunjukkan rasa penyesalan kita kepada Tuhan itu sangat penting. Karena itu jadi penilaian bagi kita bahwa kita mau terus hidup dalam keadaan yang dipulihkan. Saya minta salah seorang di antara kita boleh membaca kitab 1 surat Yohanes 1, surat Yohanes yang pertama, pasal 1 ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hari-hari hidup kita selalu dipenuhi dengan tantangan dan juga rayuan-rayuan iblis supaya kita kembali ke pola hidup kita yang lama. Tetapi ketika kita mengaku di hadapan Allah, Allah itu setia dan adil. Dia akan membawa kita untuk dapat hidup menjauhkan diri daripada segala kejahatan, menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas setiap pelanggaran. Jika kita ada rasa penyesalan, maka potensi untuk kembali pada hidup yang lama, mengulang kebiasaan-kebiasaan yang lama yang tidak memuliakan Tuhan, itu menjadi semakin kecil. Orang-orang yang hidupnya dipulihkan oleh Tuhan selalu memohon belas kasihan Tuhan. Karena jika bukan Tuhan yang menjaga pertobatan kita, jika bukan Tuhan yang menjaga kehidupan kita, manusia bisa kembali cenderung untuk hidup dalam dosa.
Orang-orang yang dipulihkan selalu minta dikasihani oleh Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang dipulihkan oleh Tuhan, orang yang mau terus hidup memohon belas kasihan Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan. Kita mau baca sama-sama pada ayat yang ke-14. 3, sudah dapat? Amin. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan ini pada ayat yang ke-13, ke-10 orang kusta ini berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tetapi Tuhan menjawab mereka begini, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Poinnya di sini adalah kata pergilah. Sebenarnya waktu mereka bilang, "Yesus, Guru, kasihanilah kami," Yesus mau sembuhkan mereka saat itu juga bisa, karena dia punya kuasa tuh. Tapi kenapa Yesus bilang mereka, "Pergilah"? Yesus ingin melihat, mengetahui sampai di mana kesembuhan hati mereka yang sakit untuk mereka mau memperoleh kesembuhan. Saudara-saudara, seringkali kita melihat orang-orang yang sakit, mereka yang sekarat, atau mungkin kita merawat, kita keluarga yang sakit sampai sakit parah sekali. Sudah sakit parah tapi kita mau bilang mereka minum obat, mau ajak mereka ikut terapi pengobatan, kadang-kadang dong malas. Susah sekali, padahal dong sakit sampai sakit parah. Sebenarnya siapa yang mau sembuh? Sampai orang yang jaga orang sakit balik emosi. Kok yang sakit, kok yang mau sembuh, saya yang setengah mati paksa kok minum obat. Saya yang setengah mati paksa untuk mari kita pergi terapi. Kadang-kadang itu terjadi ya. Sampai ketemu sudah jadi gemas, sampai balik emosi. Kenapa harus ada usaha? Pergilah. Ini kata kerja yang meminta orang lain untuk melakukan apa yang dilakukan, yang diperintahkan, yang dikatakan. Pergilah. Kata kerja harus berbuat sesuatu. Mengapa harus ada usaha? Karena sifat manusia cenderung untuk tidak menghargai sesuatu yang mereka dapat dengan mudah. Sifat manusia cenderung menyia-nyiakan sesuatu yang diperoleh dengan gampang. Kalau kita punya 2 handphone, satu handphone, dulu ada handphone Nokia yang besar sampai warna abu-abu, kita bilang batu gosok. Handphone batu gosok atau handphone Nokia kayu, kita bilang Nokia, handphone Nokia. Kita bandingkan dengan iPhone yang terbaru, yang harganya bisa sama dengan kita beli motor. Perlakuannya tentu akan berbeda, bukan? Handphone yang biasa kas masuk di saku kah, dia mau jatuh di mana kah, terapa-apa, taruh sembarang juga terapa. Tapi untuk handphone yang mahal, lecet sedikit lap, harus kilat toh. Sudah ada covernya, masih kasih masuk dalam dompet lagi. Ada dompet HP toh. Sudah begitu taruh hati-hati sekali. Apalagi kalau handphone yang mahal itu dia dapat dari hasil usaha kerja keras. Nabung dulu lama baru bisa beli. Rasa puasnya
bangga, dan dia akan jaga sekali sesuatu yang dia peroleh dengan susah payah. Sementara yang cuma bayar 200.000 langsung dapat, HP ini kita pakai di gunung sana. Itu segala sinyal yang lo bilang Android kah, iPhone terada ini punya bunyi. Tong taruh sembarang-sembarang. Harus ada upaya, supaya harus ada usaha supaya Yesus melihat bahwa orang-orang yang meminta kesembuhan ini benar-benar akan menjaga kehidupannya dalam kondisi sehat. Benar-benar dia mengatakan bahwa dia mau sembuh. Seperti ke-10 orang kusta yang memohon kesembuhan kepada Yesus, Allah mau juga kita berusaha mempertahankan pemulihan yang kita sudah terima dari Allah, mempertahankan dosa-dosa kita yang sudah ditebus oleh Allah. Kita sudah ditebus Allah, maka kita harus mempertahankan penebusan itu. Ciri-ciri orang yang dipulihkan Tuhan, dia mau selalu mencari Allah, sujud di kaki Yesus, membangun kembali bait Allah yang rusak, mengembalikan kepercayaan Allah kepada kita yang pernah hilang. Kadang-kadang dalam satu persahabatan kita bilang, kok kasih hilang satu HP terapa-apa, tapi kok bikin rusak kepercayaan ini, susah. Kepercayaan itu ibaratnya seperti gelas yang jatuh pecah, kemudian kita mau susun dia kembali. Bisa kita lem-lem dia, tapi tetap ada celah-celah di dalam. Kalau itu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia. Tetapi kalau hubungan manusia dengan Tuhan, ketika kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengembalikan kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, percaya bahwa tidak akan ada celah di antara Allah dan manusia. Bagaimana caranya supaya sungguh-sungguh kepada Allah? Tadi satu, pergilah, karena buka bagian firman Tuhan pada kitab Hagai. Mari sama-sama kita buka kitab Hagai. Hagai pasal 1 ayat 8. Kita baca sama-sama. Amin. Ya, kita mulai. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Saudara-saudaraku, gunung melambangkan keteguhan, gunung melambangkan Yesus ada di situ. Bawalah kayu, kayu melambangkan bagaimana kehidupan kita manusia, dan bangunlah rumah itu melambangkan usaha yang harus kita lakukan. Orang yang hidup dalam pemulihan, orang yang sudah dipulihkan Allah, dia akan naik ke gunung, dia berjalan, bahkan berlari untuk naik ke gunung setiap waktu dia bertemu dengan Yesus. Dia menjaga hidupnya supaya hidup kudus berkenan kepada Allah. Dia membangun rumah, itu adalah usaha yang harus dia lakukan. Sama dengan Yesus bilang, pergilah kepada imam-imam, perlihatkanlah dirimu. Poinnya adalah pergilah. Poinnya adalah naiklah, bawalah, bangunlah. Ada usaha yang harus dilakukan oleh manusia
pemulihan yang dia dapat, yang Tuhan sudah berikan. Kita ingat bahwa ada kata kerja di mana kita harus berusaha. Pergilah, naiklah, bawalah, bangunlah. Kita tidak bisa seperti orang sakit yang mau sembuh tapi tidak mau minum obat. Mau sembuh tapi dia supas piu dengan pergi ke tempat terapi. Dia bosan, sudah malas, capek karena harus antri, tunggu lama. Tidak mau ada di dalam proses. Namanya mengembalikan kepercayaan, segala sesuatu pasti dilakukan untuk memperoleh kembali kepercayaan, tapi dalam tanda kutip melakukan hal yang baik. Kalau Tuhan bilang jangan berbuat dosa, berarti kalau ada ulangan di sekolah, ada ujian di kampus, jangan nyontek. Jangan kerjasama dengan teman. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan ketidakjujuran di hadapan Tuhan. Menipu. Kita mengumpulkan jawaban kepada guru atau kepada dosen, kelihatannya benar tapi bukan hasil kerja dia sendiri. Kalau Tuhan bilang kita mau mengembalikan kepercayaan kita, jangan berbuat dosa, jangan menceritakan kekurangan orang lain. Ada waktu luang, dia duduk kumpul-kumpul baru rancang-rancang orang. Kami di beberapa organisasi perempuan, ketika ada sambutan dari Ibu Mano kami waktu itu sambutan untuk pelantikan Persatuan Wanita Maluku Indonesia. Kemudian Ibu Mano bilang kelompok-kelompok perempuan ini harus jamu. Apa itu jamu? Jaga mulut. Karena hal-hal kecil yang rancang-rancang orang yang bikin sampai biasa organisasi bubar. Karena itu berusaha mengembalikan kepercayaan kepada Tuhan, tidak duduk rancang orang. Berusaha mengembalikan kepercayaan atau hidup dalam pemulihan. Kalau istri ada salah, jangan marah. Dulu waktu masih pacaran mau jatuh, kok jalan baik-baik. Sampai tunduk pegang kaki, tidak apa-apa. Tapi kalau sekarang dia jatuh, kok mana? Waktu masih pacaran, kampung satu ikat, adik mari kakak pegang. Berat itu, ada jalan lenggang saja. Waktu sudah menikah, sambil minum kopi baca koran, baik tua pikir beras 10 kilo juga, apa-apa, itu tugas. Ciri-ciri orang yang hidupnya dipulihkan, firman Tuhan dalam kitab, kita bolak-balik Alkitab kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ibu bapak sekalian, siang juga bisa bicara tentang kesukaan, keadaan sukacita. Malam juga bisa bicara tentang keadaan kemalangan atau dukacita. Jangan datang pada Tuhan hanya karena susah baru datang. Sampai puasa. Firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu dia hafal. Terus perkatakan firman Tuhan. Tapi begitu hidup senang, ada pemberitahuan ibadah, sabar dulu, tak capek. Harus ke gereja, masuk kerja kemarin jadi capek 1 minggu nih waktunya untuk istirahat. Hari Minggu tuh libur, mau cuci pakaian, karena Senin harus kerja.
Jangan jadikan Tuhan seperti bengkel. Ban kempes, mesin motor rusak baru pergi bawa perbaiki. Begitu sudah baik, lewat di bengkel yang sama, jangankan menoleh, klakson juga tidak. Ciri-ciri orang yang dipulihkan selalu berkomitmen untuk setia menjaga kekudusan, menyesal, berseru-seru memanggil Tuhan, dan berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Menyesal dan mau berusaha sungguh-sungguh mempertahankan komitmen kepada Allah, mempertahankan kesetiaan kepada Allah. Ini adalah tanda-tanda orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Allah. Usaha yang keras, usaha yang sungguh-sungguh sama dengan perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita mau jadi seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang lilinnya, pelitangnya selalu menyala. Api Roh Kudus selalu menyala dalam kehidupannya. Jangan sampai dia redup bahkan padam. Yang ketiga, senantiasa mengucap syukur. Pada bagian firman Tuhan ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Orang yang dipulihkan oleh Allah selalu hidup dalam ucapan syukur. Suka maupun duka, senang maupun sedih, tetap mengucap syukur. Karena segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi di dalam kehidupan manusia, itu semua baik adanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, 10 orang kusta menceritakan kepada kita bahwa ada 9 orang yang dipulihkan oleh Allah, tetapi mereka tidak kembali kepada Tuhan. Dan 1 orang yang kembali kepada Allah, dia ada dalam ruangan ini. Ada amin? Kita semua adalah orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan, sama dengan 1 orang yang kembali, yang menyadari bahwa kesembuhan, bahwa pemulihan, bahwa kemenangan datang daripada Tuhan, dan hanya Tuhan saja yang bisa jaga pemulihan dan pertobatan kita. Ciri-ciri orang yang hidup dalam pemulihan selalu memanggil nama Tuhan, berseru-seru memohon belas kasihan. Yang kedua, berusaha sungguh-sungguh untuk hidup dalam Tuhan, mengikuti kebenaran Tuhan, mengikuti perintah-perintah Allah. Dan yang ketiga, senantiasa mengucap syukur. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita semua dapat menjadi pedoman bagi Bapak Ibu dan saya untuk terus mempertahankan pemulihan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan biarlah Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati kita semua dan mengirimkan Roh-Nya yang kudus untuk menolong kita menjaga pemulihan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Saya serahkan kepada Pendeta. Baik, mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu apa yang sedang rusak dalam kehidupan kita. Apakah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, apakah mungkin perekonomian kita juga rusak, atau mungkin juga kita bergumul tentang anak-anak kita, bergumul tentang pekerjaan, bergumul tentang usaha, dan apapun itu juga. Seperti orang yang sakit kusta, dia berseru kepada Yesus, Yesus, Yesus. Kita pun juga akan panggil dia, Yesus, Yesus.
Yesus yang bisa memulihkan setiap keadaan kita. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan keluarga kita. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan pekerjaan kita. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan hubungan kita yang rusak. Mungkin dengan suami, mungkin dengan istri, mungkin dengan orang tua, mungkin dengan sesama. Inilah waktunya kepada kita untuk memohon pemulihan kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Jika engkau ingin dipulihkan, mari kau boleh angkat tanganmu ke atas. Saya ingin berdoa buat saudara dan panggil Dia Yesus dengan iman saudara. Yesus, amin. Yesus, Kau berarti. Panggil dalam sungguh sebagai bukti iman saudara. Kami percaya bahwa di hari ini Engkau akan memulihkan setiap keadaan kami. Kami percaya Engkau pulihkan 10 orang kusta. Kami juga percaya dengan apapun yang sedang kami alami, Engkau akan memulihkan keadaan kami. Karena Engkau Yesus yang mampu memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap keterbukaan setiap umat-Mu untuk mengatakan bahwa mereka perlu Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus orang-orang yang telah dipulihkan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Mari siapkan persembahan, kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kita boleh angkat di tangan kanan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat firman Tuhan. Sekarang kami akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat dan mau memberi bagi Tuhan, bahkan yang tidak juga Tuhan Yesus Engkau memberkati. Biarlah persembahan kami ini boleh berguna bagi pekerjaan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita pujikan sungguh bangga Bapa.
percaya Tuhan bahwa seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan biarlah setiap kami sungguh-sungguh orang-orang yang mempermuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih setiap umat Tuhan yang boleh hadir, kami percaya Tuhan akan terus menolong kami supaya setiap kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, memberkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan semua yang ada. Biarlah Tuhan berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga setiap kebijakan mereka sungguh-sungguh berpihak kepada masyarakat. Kami juga berdoa untuk tahun politik, biarlah Tuhan juga menolong supaya meskipun kami semua berbeda pilihan, tapi setiap kami boleh saling menghargai satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta situasi yang damai, situasi yang aman. Dan kami percaya Tuhan akan menunjuk Presiden yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang di sepanjang minggu ini sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan sembuhkan mereka. Bahkan bagi setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun, kiranya Tuhan juga menolong supaya memberkati mereka, memberikan umur yang panjang dan berkat-berkat melimpah dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, Engkau juga tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami di tahun depan supaya kami bisa membangun sebuah tempat yang ibadah. Kami percaya Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dengan Tuhan terus menolong kami, menibahkan di rumah dengan penuh selamat. Mari umat Tuhan, arahkan tanganmu dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam warta jemaat untuk sepekan. Yang pertama kami menyambut yang baru pertama kali hadir, bisa makin berdiri. Terima kasih Indah. Ya, terima kasih. Mari jemaat Tuhan sambutkan jabat tangan. Terima kasih bisa mampir di gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati bersama dengan suami dan anak-anak. Ya, silakan dulu.